warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, saya Rinda Zahra Manazir dari kelas 5H PGSD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai dongeng untuk kelas 3 SD. Yuk kita masuk ke materi. Apa sih dongeng itu? Nah, dongeng adalah cerita yang tidak mungkin terjadi. Saat membaca dongeng, kita harus membaca dengan sungguh-sungguh. Ucapannya harus tepat. Misalnya, penyebutan bunyi F dengan P, kedua bunyi itu harus diucapkan dengan jelas. Selain itu, turun naik suara juga harus sesuai. Maksudnya, jika tokoh marah, kamu juga membacanya dengan nada marah. Dengan demikian, mimik wajah juga disesuaikan. Jika ada tanda koma, sebaiknya kamu menarik nafas terlebih dahulu. Tanda titik berarti kamu harus berhenti sebentar. Sekarang kita simak yuk dongeng yang akan dibacakan. Judul dongeng ini adalah Doa Sepasang Selop. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah kisah sepasang selop yang terbuat dari kulit kerbau. Selop itu milik seorang pangeran. Jika tidak dipakai, mereka diletakkan di rak dapur istana. Di sana, segerombolan tikus dapur memelototi mereka berjam-jam, seolah-olah ingin memangsa kedua selop itu. Sepasang selop itu bukanlah selop biasa, karena mereka dapat berbicara. Mereka berbincang-bincang persis suami istri. Suatu hari, selop suami berkata kepada istrinya, "Istriku, jika tikus-tikus itu memelototi kita seperti ini terus, nantinya kita akan disantap oleh mereka. Bagaimana menurutmu? Mungkinkah kita dapat berubah menjadi tikus?" Selop istri hanya menjawab ringan, "Apapun keinginanmu, suamiku." Selop suami berdoa kepada Tuhan untuk mengubah mereka menjadi tikus. Doa mereka terkabul dan keduanya berubah wujud menjadi tikus. Sebagai tikus sekalipun, mereka merasa bahwa gerak-gerik mereka yang paling kecil pun menarik perhatian para kucing. Keduanya merasa tidak aman, dan akhirnya mereka ingin menjadi kucing. Permintaan mereka terkabul. Namun, sebagai kucing, mereka kesulitan untuk menginjakan kaki keluar istana, karena mereka selalu menjadi incaran anjing. Oleh karena itu, mereka mengajukan permohonan supaya menjadi anjing. Sebagaimana sebelumnya, keinginan mereka dikabulkan. Ketika kedua anjing itu mendekati gadis-gadis yang sedang menumbuk padi, mereka dipukul dengan alu dan diusir. Mereka berpikir bahwa menjadi manusia pastilah sangat menguntungkan dan menyenangkan. Kali ini pula, keinginan mereka dipenuhi. Setelah menjadi manusia, keduanya dipanggil oleh kepala desa untuk melakukan tugas yang sangat berat. Oleh karena itu, kekecewaan mereka makin menjadi. Dalam waktu yang singkat, mereka telah menjadi punggawa raja. Keduanya bertugas menyampaikan titah raja siang dan malam. Bahkan kadang-kadang mereka sengaja dibangunkan dari tidur lelap mereka untuk menunaikan tugas dari sang raja. Tentu kedua punggawa itu pun sekarang berpikir betapa menyenangkan jika menjadi pangeran dan putri. Tak akan ada orang yang berani memerintah mereka. Kemudian, jadilah keduanya pangeran dan putri. Namun, demikian ternyata mereka hidup dengan kecemasan. Seorang pangeran dari kerajaan seberang menyerang kerajaan mereka. Mereka terus-menerus dikecam oleh musuh. "Aku sangat cemas. Bagaimana jika kita kalah? Jika itu terjadi, kita akan dikurung dalam penjara dan harus mencari rumput untuk makan kuda. Apa yang harus kita lakukan? Jika aku bisa menjadi Tuhan, kita tidak akan punya musuh dan akan menjadi maha penguasa." Si istri menjawab sebagaimana biasanya, "Apapun keinginanmu, suamiku." Akan tetapi, tampaknya itulah batas akhir permintaan mereka. Setelah si suami mengucapkan keinginan untuk menjadi Tuhan, dalam sekejap, suami dan istri itu kembali menjadi selop seperti sedia kala. Mereka berada di rak dapur istana, tempat kisah mereka bermula. Nah, teman-teman, itu dia dongeng Doa Sepasang Selop.
Nah, dari dongeng tersebut kita dapat mengambil pesan baiknya, yaitu kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tidak boleh merasa kurang. Akibatnya, kita tidak akan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Kita akan terus ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Ya, jadi kuncinya adalah kita harus bersyukur. Ya, sekian materi dan pemaparan dongeng dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.